طيب Recording in السلام progress. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وعليكم الحمد السلام. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting untuk kajian ilmiah yang diadakan oleh kelompok pecinta alam Ekodin. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, yang menghantarkan kita untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang egaliter, menjadi orang yang sederhana. Ya, itu tujuan kita mencari ilmu. Nah, tema yang diberikan oleh panitia adalah menyederhanakan kebendaan. Berarti di sini adalah hidup sederhana di dalam wabil khusus materi yang Masya Allah ya, ini yang menyebabkan banyak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, sadar atau tidak sadar dosa kita dengan sikap mubazir, dengan sikap berlebihan itu memiliki semacam saham investasi, ya, akan terjadi parahnya pencemaran lingkungan di sekitar kita. Ya, coba bayangkan pernah di Saudi itu terjadi gelombang, ya, klimaks, di mana pemerintah kedodoran di dalam mengelola limbah sampah, ya, makanan. Karena kalau kita lihat, mereka itu buang-buang makanan, Masya Allah. Akhirnya mereka membuat solusi mendirikan organisasi pengepul makanan bekas walima, makanan bekas acara-acara yang masih baik itu kemudian dipermak lagi, diolah ulang lagi, ya, kemudian dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, ini menunjukkan bahwa dampak cash pencemaran lingkungan akibat dari sikap mubazir kita, sikap buang-buang barang, dan nanti kita akan bahas tafsirnya insyaAllah melalui ayat Ya Bani Adam khudu zinadakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin insyaAllah. Taib, sebelum masuk ke sana kita awali ini latar belakang manusia yang senantiasa menginginkan hidup sejahtera dan bahagia. Cuman cara-cara ini akhirnya mendatangkan sikap melampaui batas. Ya, akhirnya nggak mendapatkan
sejahtera dan bahagia. Andaikan bahagia, sejahtera sendiri, yang lainnya itu menderita, ya, menderita akibat sikap kita yang ingin mengakumulasikan kesenangan, berfoya-foya, yang itu dimaknai sejahtera dan bahagia, padahal itu bukan sejahtera dan bahagia. Akhirnya mengganggu orang lain. Coba saya tadi malam itu belanja di Mitra, habis sholat tarawih, Mitra 10, itu Masya Allah. Setelah saya keluar dari mobil di area parkiran, bau sampah Bantar Gebang itu menyengat sekali di situ. Itu jaraknya berapa puluh kilo, Masya Allah. Ini problem abadi yang sampai hari ini belum mendapatkan penanganan yang berarti dari pihak-pihak yang terkait. Nah, dari sini akhirnya ada tarik-menarik antara sifat malaikat dengan sifat hawa nafsu syaitan yang ingin selalu melampiaskan. Makanya kita harus bedakan antara puas dengan bahagia. Bahagia itu suasana hati, ya, yang mampu menemukan yang mampu menemukan alur dan juga jalan hidup untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Walaupun kondisinya serba duka, suka duka, ya. Itu bahagia. Jadi bahagia itu nggak harus senang. Anak kasih contoh. Saya pernah beli pasir, ya, ikut sopir truknya sampai ke Gunung Merapi. Di antara penggali-penggali pasir itu yang tampak kita lihat hidupnya penuh dengan perjuangan keras, ya, peras keringat banting tulang. Ternyata terselip harapan yang begitu membahagiakan, cerita dengan berbinar mukanya bahwa anaknya sebentar lagi akan diwisuda di UGM. Masya Allah. Kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang perang pada waktu perang-perang Badar, perang Uhud, meskipun beliau itu meninggal, tertusuk, tapi adalah manusia paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena target ingin meraih jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar itu tercapai. Jadi kalau puas itu hanya sekedar melampiaskan kesenangan, melampiaskan keinginan, ya, memperturutkan kecenderungan hawa nafsu. Nah, ini sehingga disinilah perlu ada bimbingan wahyu. Oke. Intinya hidup itu harus bahagia. Kita nggak mungkin nggak. Kata Allah, syarat untuk mendapatkan bahagia, man amila solihan, amal soleh, min dzakarin au unsa. Jadi usaha-usaha kesolehan, usaha-usaha untuk mendatangkan kebaikan baik untuk diri, lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya, itu adalah alat, sarana untuk memicu kebahagiaan. Wa huwa mu'minun. Nah, dasarnya adalah iman. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, mereka akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi perangkat utama kebahagiaan itu amal soleh, iman. Amal soleh yang didasarkan atas keimanan. Jadi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Itu, ya. Wa amilu solihat, inilah syarat utama kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Wa ahabbul a'mal, dan amal usaha yang paling dicintai oleh Allah adalah, ya,
sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu kita menyenangkan mereka-mereka yang hidup dalam keadaan di bawah garis kemiskinan. Kita masukkan kebahagiaan mereka-mereka dengan ta'jil yang sedang berada di jalanan, ya. Yang di situ siapapun membutuhkan walaupun hanya sekedar kurma beberapa butir dan mungkin lontong sayur yang sekarang lontong isi itu, ya, itu Masya Allah. Itulah prinsip seorang mukmin, dimanapun selalu mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya dan orang lain. Amal soleh dan iman. Nah, kebutuhan dasar manusia, ini Bapak Ibu, tolong dicamkan. Jadi siapapun orangnya dan apapun kelasnya, yang ingin hidup sempurna membutuhkan kebutuhan dasar ini. Satu, agama dan rohani, ini kotak paling besar. Kotak yang keduanya adalah kesehatan, ini kesehatan. Jadi setelah kita itu memiliki agama yang lurus, maka kesehatan yang sempurna, kesehatan yang kita bisa gunakan untuk aktivitas menopang keagamaan kita. Itu yakin. Nah, yang berikutnya adalah kepribadian. Jadi kita itu juga harus punya kepribadian, ya. Ya minimal mobil pribadi, rumah pribadi itu kan yang dicari ini akhwat itu ya. Cari kepribadian. Terus kemudian profesi. Hidup tanpa profesi, ibarat sekarang ini manusia meskipun gagah, berani, meskipun mentereng tampilannya akan menjadi sampah masyarakat. Karena akan menjadi cibiran sana sini. Profesi kamu apa? Pengangguran. Yang berikutnya adalah kekayaan. Nah, orang juga harus punya. Karena ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang baik. Makanya Allah berwasiat kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak cucu yang miskin, minta-minta, terlunta-lunta. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya, khafu 'alaihim di dalam masalah-masalah keduniaannya, hartanya. Kata para ulama ahli tafsir. Terus kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah masyarakat bersosial. Ketika kita sekarang ini hidup tidak mengenal sosial kanan kiri kita, maka pincang juga. Nah, yang terakhir adalah keluarga, pilar kecil yang menentukan kebahagiaan kita. Nah, rukun inilah, 7 ini yang sering saya katakan rukun kehidupan. Siapa yang telah menyempurnakan rukun kehidupan ini, maka dia akan hidup sempurna. Itu ya. Agama rohani, kesehatan, kepribadian. Orang harus punya kepribadian, punya karakter yang bisa dijual di tataran sosial. Untuk bersosial, untuk berbisnis, untuk berpolitik, apapun dibutuhkan kepribadian. Kepribadian yang baik, karena ada kepribadian yang munafik, ada kepribadian yang jujur, pemberani, ada yang kuat, ada yang gigih, itu kepribadian. Ada yang penyabar, ada yang welas asih, tapi ada yang punya kepribadian sombong, angkuh, hasad, iri, dengki, ya. Ya, itu semuanya kepribadian yang akan dibenci oleh manusia. Nah, profesi itu ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, harus punya. Ini adalah rukun kehidupan. Siapa yang tidak punya, maka hidupnya akan pincang. Siapa yang memenuhi 7 ini, insya Allah hidupnya akan sempurna. Nah, muslim kuat, muslim ideal. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai kepada Allah. Minal mu'min ad-dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi masing-masing ada kebaikan.
Meskipun mukmin itu miskin, lemah dari sisi materi, atau seorang mukmin itu mungkin disabilitas ya dari sisi lemah fisik, tetapi wa fi kullin khairun. Makanya di sini kita coba mencari bekal-bekal untuk supaya menjadi muslim yang ideal, muslim yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uk, makanya di situ berusahalah mengejar sesuatu yang mendatangkan manfaat. Itu cara untuk menjadi muslim yang kuat, yang ideal. Wasta'id billah, karena kita itu makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, maka harus minta bantuan kepada langit, kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jas, janganlah melemah. Jangan apa-apa nggak bisa, apa-apa serba pasrah, nggak punya semacam visioner, ya, tidak menjadi orang visioner, menatap masa depan, adanya cuman mengeluh. Ini jangan, wala ta'jas. Wa inna ashabaka syai'un, kalau kamu tertimpa sesuatu, fala taqul, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan aku melakukan ini maka akan begini. Jangan. Karena apa? Walakin qul qadarullah, akan tetapi ini semua takdir Allah, wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Fa inna lau, karena mengandaikan sesuatu yang sudah tidak ditakdirkan Allah yang meleset itu akan membuka peluang usaha godaan setan, yaitu berupa ingkar takdir. Berupa apa? Lemahnya iman kepada takdir, yang itu adalah menjadi momok utama, menjadi medan utama masuknya setan kepada diri kita. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam sederhana. Sederhana itu hakikatnya apa sih? Sebuah sikap di mana seorang muslim di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa mendahulukan pola daripada gaya hidup dan mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu pola daripada gaya, kebutuhan daripada keinginan. Kalau sekarang pola hidup saya dengan HP 1, kenapa harus 2? Dengan HP yang cukup harganya 1,5 juta, 2 juta, kenapa harus 15 juta? Kadang kita memaksakan diri, akhirnya apa? Ngutang sana, ngutang sini, gesek kartu kredit. Yang namanya kartu kredit itu gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo, ya. Pastinya orang tersebut akan kolap. Pentingkan kebutuhan. Butuh enggak? Kalau urusan ingin, ada mobil baru pingin, ada rumah baru pingin, ada HP baru pingin. Tapi butuh enggak kita? Selagi saya cukup dengan 1 mobil, kenapa 3? Ketika kita sekarang cukup 1 rumah, kenapa 3? 2? Ya, masalah baju juga, masalah apa saja. Dulukan pola daripada gaya. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Karena butuh itu ada takarannya. Keinginan itu abstrak yang liar. Ya. Keinginan itu sering saya umpamakan seperti bak sampah yang terbuat dari karet. Mau diwadain apa aja itu terus melembung dan terus mengembang dan ujungnya meledak. Nah, itu kan gitu. Nanti akhirnya pecah. Tapi kalau bak-bak sampah yang normal itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Takarannya 3 liter, 5 liter, 10 liter, 40 liter gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita akan menafsirkan firman Allah ini. Al-Quran berbicara tentang sederhana. Dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين. Ya Bani Adam, Masya Allah. Allah tidak mengkhitabi kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena pada akhirnya hidup sederhana itu milik manusia. Sifat kemanusiaan yang dituntutkan Allah kepada seluruh macam manusia dengan berbagai macam agama. Ya Bani Adam, selagi Anda turunan anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasanmu ketika kamu masuk masjid. Artinya tampilan kita masuk masjid itu harus kita berindah. Karena sedang ketemu yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang indah. Wa innallaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiba, la yaqbalu illa tayyiba. Tidak menerima kecuali yang tayyib. Indah kulli masjidin. Ya, pakai pakaian sesuai dengan urufnya. Udah. Baik. Tapi kita lanjutkan. Jadi yang kita ingin tekankan bahwa ketika kita itu berpakaian, itu ukurannya pantas enggak di hadapan Allah dulu gitu. Bukan pantas enggak di hadapan teman saya, atasan saya, atau yang lainnya. Gitu. Ini yang kita ingin tekankan. Dan kesederhanaan berikut di dalam makan minum. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi sesungguhnya innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu kan gitu. Makan selagi cukup sepiring, cukup lauk pauknya berapa. Ya enggak usah sekarang ini gaya, sehingga Masya Allah takut dikatakan orang gembel, miskin, akhirnya pesan makanan supaya tampak lebih daripada yang lainnya, enggak dimakan, dibuang-buang. Jadi di sini coba dampak daripada sikap melampaui batas berlebih-lebihan ini satu. Kita menyakiti hati seorang miskin. Teman-teman di Palestina kita sekarang ini kelaparan. Kadang dapat makan, kadang enggak. Ya, pakaian juga begitu. Dia pakai satu helai itu berhari-hari. Di antara mereka hanya punya 1-2 pakaian. Di belahan dunia lagi, Masya Allah, teman-teman kita. Bahkan di Indonesia sendiri banyak orang-orang yang hidup di garis kemiskinan. Coba bayangkan, antum sadar enggak ketika antum buang-buang makanan itu sebetulnya menyakiti hati orang-orang miskin? Secara tidak langsung. Ya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hidup sederhana adalah sikap menerima apa adanya, yang penting halal, tidak boros, dan tidak kikir, sehingga hidup penuh qanaah. Makanya, ini hakikat daripada kesimpulan daripada ayat yang kita bahas tersebut. Ya. Selanjutnya sekarang, nah ini kalau kita ingin memulai hidup sederhana dari mana? Mulai dari mana? Nah ini kata motivator, mulai dari kita sendiri.
Jangan sekarang menyalahkan pemerintah, jangan sekarang menyalahkan fulan wala'anan, salahkan kepada diri kita. Kenapa terjadi penumpukan sampah? Kenapa sekarang bau menyengat? Mulai dari diri kita sendiri, untuk tidak buang-buang makanan, untuk tidak membuat stok sampah berlebihan, dengan sikap boros kita, dengan sikap berlebihan kita, ya. Selanjutnya, mulai dari yang sederhana. Ya, sederhananya ketika sekarang makan sahur, makan buka, ya. Ketika kita sekarang ini jajan di pinggir jalan, ya. Jangan buang sampah di sekitarnya. Apalagi dimasukkan ke dalam kot-kot itu, ya. Nauzubillah. Ya, saya temukan banyak sekali penjual-penjual bersama pembelinya dengan entengnya memasukkan sampah-sampah bekas makanan itu ke dalam saluran air yang di samping kanan kirinya, yang di sekitar trotoar itu. Dia nggak sadar, ya. Mungkin di atasnya bersih, tapi di bawahnya ini menutup, ya. Terus kemudian berikutnya adalah mulai sekarang juga, nggak nunggu ntar besok setelah Idul Fitri, sekarang, ya. Nggak usah sekarang ini nunggu, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kan gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kan gitu kata istilah orang. Jadilah bulan mampu menjadi penunjuk arah. Kita harus menjadi teladan di dalam masalah pengelolaan sampah, di dalam membuang sampah, di dalam kebersihan. Mampu menjadi penunjuk arah bulan itu. Bisa membantu perjalanan malam agar tidak tersesat di dalam kegelapan. Artinya kita itu harus menjadi penerang. Ya, iklim yang sudah begitu mengerikan, kita harus sekarang ini menjadi penggerak, ya, menjadi tokoh, ya, menjadi generator sentral untuk menggerakkan masyarakat untuk mencintai kebersihan, mencintai tanam menanam, mencintai pohon, tidak buang sampah sembarangan tempat, gitu. Selanjutnya, jadilah yang terbaik di dalam apapun. Di dalam pengelolaan sampah rumah tangga, di dalam kantor, ya. Kemudian di dalam perawatan taman, ya. Makanya saya usul nih ya teman-teman ini nanti kita bareng-bareng bikin klinik tanaman, ya. Konsep ini saya dapatkan dari Jepang, ya. Nanti kita akan bahas kurikulumnya. Jadi apa yang dimaksud klinik tanaman? Jadi nanti kita coba cari tanaman-tanaman langka Nusantara, kemudian kita rawat dan juga kita tawarkan kepada jamaah kita yang punya tanaman-tanaman yang sudah mau mati, tidak subur, itu kita tawarkan untuk dirawat, ya. Jadi yang kita rawat itu bukan hanya kucing, yang kita rawat itu bukan hanya sekarang ini hewan-hewan burung ternak yang lainnya, tanaman ini harus ada kliniknya. Ya, tuh. Ekodin berani nggak buka klinik tanaman? Oh, keren itu. Ya, Masya Allah. Ini orang akan menyembuhkan tanamannya yang mungkin kena hama, mungkin sekarang ini rusak dan yang lainnya, atau mungkin selama ini kurang terawat akhirnya kering, ya, kurus, itu kita rawat, klinik tanaman. Oh, Masya Allah, keren. Tuh. Ya itu jaga mulai dari sekarang, jangan berat ya, ntar deh nanti gimana, siapa yang kita. Insya Allah kita itu bisa. Wong tanaman di Indonesia itu jumlahnya Masya Allah ratusan ribu jutaan. Coba kalau kita bikin klinik, ya kita ya nggak usah repot-repot dengan tanah yang mungkin 200 meter. Kita model hidroponik yang kita tanam itu sudah cukup. Ya, kita nanti bikinkan rak-rak untuk pot bunga itu. Nah, dari situ nanti kita akan jual, mendapatkan keuntungan. Yang rawat juga otomatis dong, ke klinik kan harus berobat kan bayar.
Ya, tanaman ini kita rawat sampai bagus, umpamanya waktunya seminggu, waktunya 2 minggu, nanti dibawa lagi ongkos sekian. Masya Allah. Ya. Nah, jadilah matahari untuk sukses, dahulukan memberi daripada mengambil. Kita itu harus sebagai seorang muslim, Mbak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bahagia kita itu memberi, bukan diberi. Ya, kebahagiaan kita puncak itu bisa menyantuni fakir miskin. Coba ana kasihkan kisah. Bagaimana Umar bin Khattab ketika tafakud, ya, belusukan dalam istilah sekarang. Akhirnya menemukan seorang nenek-nenek, janda tua, hidup sendirian, lagi buta, Masya Allah. Akhirnya singkat cerita, ketika Umar bin Khattab menemuinya masuk, ya, kemudian memperhatikan, ya, terus ditanya, wahai bunda, bagaimana komentarmu dengan Umar bin Khattab? Pada dia sendiri, karena buta dia nggak ngelihat, dan andaikan dia ngelihat nggak kenal siapa itu Umar, mana Umar. Cuman tahu ada Umar bin Khattab menjadi pemimpin presiden, tapi mukanya belum pernah lihat. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya, ibu si janda tersebut, demi Allah, kalau seandainya aku ketemu Allah, Umar saya akan adukan kepada Allah. Masya Allah. Saat itu Umar bin Khattab langsung, karena dia temui suasana rumahnya ternyata nggak ada apa-apa. Masak cuman masak-masakan, ternyata nggak ada yang dimasak. Akhirnya dia ambil gandum, kemudian didampingi oleh budaknya namanya Aslam. Wahai Amirul Mukminin, aku aja yang manggul Umar bin Khattab. Aslam, kamu bisa manggul gandumku ini, tapi kamu tidak bisa memanggul dosa saya terhadap ibu tersebut. Masya Allah. Itulah sensitivitas seorang mukmin, seorang khalifah, seorang yang sekarang ini memiliki keimanan kuat, perhatian, dan kebahagiaan. Itu memberi, bukan mengambil. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meniru perilaku Umar bin Khattab tersebut. Nah, sekarang ciri orang sederhana nih, hidupnya tenang, ya, karena dia kemiskin siap, kekaya juga siap, makan enak siap, makan gak enak juga siap. Ya, akan lebih tenang. Dua, penampilannya tidak mencolok. Karena yang paling penting itu cocok, sesuai, pantas di hadapan Allah. Tidak suka flexing, tidak suka sekarang ini pamer, ya. Tidak suka sekarang ini memamerkan dari mulai dandanannya, ya, pakaiannya, kosmetiknya, dan yang lainnya, perhiasannya. Akhirnya apa? Orang tersebut akan juga menimbulkan dampak iri, dengki, dan menjadi sasaran pencopet, pembegal, dan perampok. Nah, itu. 3, tidak mencuri perhatian orang. Nih, orang kalau sederhana, jadi tampilannya nyaman dimanapun, ya, disuka sama siapapun, ya. Lalu yang ketiga, yang keempatnya, menerima apa adanya pemberian Allah, tidak memaksakan. Tidak memaksakan di luar kemampuan dia, kemampuan pikiran dia, kemampuan finansial dia, kemampuan jangkauan materi dia, gaji dia, sudah menerima apa adanya. 5, menjauhkan diri dari sikap tidak puas, ya, itu qanaah. Yang keenam, menjauhkan diri dari sikap berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin tadi. Ini ciri orang berbahagia. Nah, selanjutnya anjuran hidup sederhana. Hidup sederhana itu merupakan anjuran luhur Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus mendahulukan kesederhanaan dalam hal apapun. Hidup sederhana mencakup semua aspek, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berekonomi. Bahkan ketiga, anjuran sederhana juga dalam berinfak, berfikir, beragama. Jadi agama itu jangan juga teledor, jangan juga berlebihan juga. Semua dianggap wajib, termasuk yang sunnah. Yang teledor semua dianggap mubah, termasuk yang haram. Ini juga nggak boleh.
Bahkan kita harus sederhana juga di dalam berinfak, ya. Di dalam firman Allah dianjurkan itu, ya. Wa baina dzalika qawama, sederhana. Berpikir juga begitu. Tidak berlebihan, ya. Juga berpikir seenaknya, tapi intinya hati-hati dan waspada. Berpikir itu yang logis, yang ilmiah, yang mengarah kepada kebaikan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 4. Hidup sederhana membuahkan kebahagiaan dan keberkahan pribadi dan keluarga. Ya, kehidupan dia berumah tangganya juga nyaman, kehidupan pribadinya juga di dalam masyarakat. Ya, orang yang berlebihan itu kan suka ngutang sana ngutang sini, jadi nyaman. Orang kalau sederhana itu tetangganya sederhana nyaman. Ya, makanannya juga tidak menimbulkan sampah, ya, baunya menyengat. Terus kebutuhannya juga ya nggak banyak ganggu orang kanan kirinya lah. 5. Hidup sederhana, ciri orang beragama dan berakal. Orang berakal itu hidupnya sederhana. 6. Hidup sederhana menciptakan kebahagiaan kolektif bareng-bareng. Wallahu a'lam. Nah ini, sekarang meraih takwa. Ya. Ikhwah sekalian, Allah menegaskan di dalam puasa ini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita Ramadan, ini harusnya kita sederhanakan kebendaan. Anehnya di mana-mana pasar melambung tinggi harga-harga bahan pokok. Ya, makanan kita lebih banyak daripada di luar Ramadan. Bahkan yang harus kita wujudkan adalah ketakwaan. Karena tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita itu menjadikan orang-orang bertakwa? Nah, bekal puasa Ramadan, manajemen waktu, ya Bapak Ibu sekalian, diatur waktu. Kapan saya harus menunaikan pekerjaan kantor saya, kapan saya harus membaca Al-Quran, kapan kita sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bersama rawatibnya, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus membaca Al-Quran, ya, untuk menyelesaikan wirid-wirid kita. Terus keilmuan. Ya, masuk Ramadan itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ya, dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan perasaan. Akhirnya puasanya puasa ala adat, bukan ala syariat, bahkan lebih parah ala kadarnya. Nah itu, harta yang halal. Karena tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hati yang sehat. Karena pada dasarnya adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, mental yang prima, amal yang soleh. Ini 6 bekal sebetulnya kalau kita uraikan secara sendiri-sendiri nggak mungkin. Ya, ini tujuan utama puasa meraih ketakwaan nih, lihat ya. Takwa itu kata Abdullah bin Mas'ud, hakikatnya adalah hendaknya Allah itu kau taati, tidak kamu maksiati. Engkau ingat, tidak kamu lupakan. Dan kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Itu takwa. Allah itu ditaati, jangan dibangkang. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Disyukuri, jangan dikufuri. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Dan ini definisi dikumpulkan dalam satu doa oleh Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika, zikir, wa syukrika, syukur, wa husni ibadatik, ibadah, ketaatan. Makanya itu doa paling bagus untuk menguatkan ketakwaan. Ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Masya Allah. Ini diulang-ulang. Nah, sekarang tanda-tanda orang bertakwa. Nih, surat Ali Imran ayat 133 sampai 37 ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang bisa berinfak dalam keadaan lapang sempit. Wal kadhiminal ghaidh, menahan dendam. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ, ketika dia melakukan kesalahan, mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, dan cepat istighfar, taubat, karena dia sadar tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ciri yang terakhir, tidak terus-menerus dengan kesalahannya. Keliru kok dilanjutkan sih? Keliru kok nggak di stop, salah kok nggak dihentikan? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, itulah orang yang berhak mendapatkan maghfirah, balasan surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Dari sini, saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu memiliki kecerdasan jamak. Nah, kita bedah nih. Pertama, kecerdasan naturalistik, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kepekaan dan perhatian kepada alam dan lingkungannya. Tuh. Jadi ada orang-orang miskin tersentuh hatinya. Infak di sini tidak harus kepada manusia loh, Mbak. Ya. Wah, ini ada kekeringan. Kita sekarang ini ayo infak untuk pengadaan air minum. Masya Allah. Wah, ini banyak tanah-tanah yang gundul nih. Tanah-tanah yang sekarang ini nggak ada tanamannya. Ayo kita sekarang ini kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menanam pohon di sekitarnya. Kita urun ini. Kalau memang butuh operasionalnya. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra, hebatnya orang bertakwa itu lapang sempit tetap bisa infak. Miskin kaya tetap lancar infaknya. Karena dia yakin bahwa ma naqasa malun min shadaqah, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Nah, kecerdasan naturalistik. Yang kedua, kecerdasan intrapersonal, wal kadhiminal ghaidh, memahami diri. Tidak marah-marah, tidak balas dendam, tidak suka NPD, narcissistic personality disorder, ya. Naudzubillah, makanya dari penyakit ini banyak sekarang toksit di dalam pergaulan, toksit di dalam rumah tangga, toksit di dalam masya Allah hubungan antar pelaku, pengelola, pemerintahan, perusahaan, macam-macam, semuanya. Toksit itu bisa menimpa siapapun. Ya, selanjutnya tanda ketiga, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan sosial, wal 'afina 'anin nas. Ya, memaafkan, lapang dada, ya, bahkan merangkul, mengajak bersama-sama untuk menanggulangi banjir, untuk menanggulangi perubahan iklim, untuk menanggulangi pemanasan global. Ya, wal 'afina 'anin nas. Jadi ego sektoral itu ditanggalkan, dimaafkan, udahlah, kita buang semuanya. Idhabu wa antum tulaqa, seperti Rasulullah ketika saat membuka kota Makkah, udahlah pergi. Kalian bebas. Sekarang ayo bersama-sama, musuh kita adalah satu, yaitu apa? Kerusakan ekosistem, kerusakan perubahan lingkungan, perubahan iklim. Dan yang tidak kalah pentingnya, musuh kita bersama adalah rusaknya tatanan ekosistem kita. Baik dhaharal fasadu fil barri wal bahri, itu
akibat tangan jahil manusia, tangan jahat manusia. Itu. Jadi antar kelompok organisasi pencinta lingkungan kolaborasi antara sekarang ini ormas swasta dengan pemerintah kolaborasi. Ya. Ini maknanya seorang muttaqin itu interpersonalnya itu hidup. Wal 'afina 'anil nas. Tidak gara-gara ego sektoral, tidak gara-gara sekarang ini dia berdendam marah sama orang, akhirnya apa? Jamaah dikorbankan, organisasi dikorbankan, kepentingan bersama dikorbankan, bukan. Itu orang tidak memiliki kecerdasan sosial. Nah, puncak karir orang bertakwa menjadi orang baik, wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu, mbak-mbak, mas-mas ya, ingin jadi orang baik simple 3 tadi. Infak, tidak balas dendam, memaafkan orang. Udah, top. Ya, kalian ingin dikatakan orang baik dan kita ingin tahu orang baik itu siapa sih? Cukup antar manusia. Kalau hablum minallah, otomatis tauhidnya kita perbaiki, ibadah kita. Ini antar manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa? 3. Ya, di kanan kiri kita, kalau ada orang yang Masya Allah, dermawan, ya, kenceng infaknya, terus Masya Allah, lapang dada sama orang, gampang memaafkan, tidak suka dendam, udah Masya Allah, dianggap apa? Wah, itu orang baik banget, Masya Allah. Udah, nggak nengok yang lain. Makanya kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sebaliknya bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Nah, tanda yang keempat memiliki kecerdasan eksistensial, yaitu walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, memahami eksistensi diri dengan alam semesta, alam semestanya. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika sekarang saya melakukan kesalahan, mendolimi diri dengan dosa, maksiat, cepat ingat sama Allah. Kesadaran itu muncul. Diri saya itu dhaif, lemah, diri saya itu manusia yang banyak kekurangan, banyak dosa, saya harus kembali kepada Allah, wa anibu ilallah, kan gitu. Nah, tanda yang kelima, fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, kecerdasan spiritual. Nah, memahami sempurna akan eksistensi Allah. Karena dia paham, nggak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah orang itu memiliki kecerdasan spiritual. Ya. Nah, yang keenam, kecerdasan intelektual. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus-menerus dengan kesalahannya. Mbak, kenapa ini saya jadikan dalil kecerdasan intelektual? Tanda orang waras itu apa? Kalau salah dihentikan, kalau baik dilanjutkan. Maka saya kasih contoh nih, terakhir ini. Ada terapi cara untuk menyembuhkan orang gila itu apa? Disuruh ngisi ember bocor. Nah, gitu. Kalau diisi terus, nggak pernah menanyakan dan tahu menau tentang ember ini kenapa nggak penuh-penuh, gendeng berarti masih kan. Ketika dia sudah mulai, kenapa ya? Kok saya isi dari tadi nggak penuh-penuh? Waras mulai. Jadi tanda kewarasan seseorang itu kalau salah dihentikan. Kalau nggak benar itu stop. Kalau baik lanjutkan. Sadar kok itu salah. Sadar itu keliru kok. Dilanjutkan gimana? Nggak waras antum. Itu. Jadi tanda kewarasan adalah orang mengetahui dengan sesadarnya wahum ya'lamun bahwa salah itu harus dihentikan. Ketidakberesan itu harus di-stop. Nah, di situ ya. Saya kira cukup dan insya Allah kita akan buka tanya jawab sampai setengah jam aja karena ini puasa jadi nggak nyampe jam 11 ya Mas ya.
Hmm. Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan ya, berkaitan dengan kesederhanaan sampai tujuan dari kita berpuasa itu untuk meraih ketakwaan. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya untuk bertanya secara langsung melalui raise hand ataupun mengetiknya melalui kolom chat, dipersilahkan. Baik, Ya, silakan. pada kasih Pak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon Ya. maaf, saya tadi ketinggalan. Mau tanya untuk poin nomor 1 sampai nomor 3 itu boleh minta izin diulang, Ustadz, mengenai kecerdasan. Dan yang kedua, saya mau bertanya, apakah ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita nih, terus kita kita memperbaikinya, apakah itu sudah cukup menjadi parameter seseorang mempunyai kecerdasan spiritual? Karena kan kalau saya merhatiin kan kadang-kadang di hidup saya sendiri, setan itu suka ngegoda Ustadz gitu kan. Ketika kita udah bener nih hari ini gitu, besok tuh kadang diulangi lagi. Apakah dengan pola seperti itu kecerdasan kita tuh jadi naik turun, Ustadz? Itu aja. Terima kasih Ya. banyak. Taib. Tadi yang pertama ini kecerdasan naturalistik ya. Artinya kepekaan dan perhatian kepada alam dan lingkungan itu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, akhirnya dia berbagi. Ya, akhirnya dia punya nyali untuk berbagi, mengulurkan tangan untuk menjaga keseimbangan lingkungan ya, berinfak untuk wakaf pohon dan yang lainnya itu. Terus kemudian yang kedua adalah kecerdasan intrapersonal, artinya memahami diri, eksistensi dirinya sendiri. Itu. Sehingga orang yang lebih bisa memahami eksistensi dirinya, dia akan lebih bisa stabil di dalam emosionalnya, stabil di dalam masalah berbagai macam langkah-langkahnya. Jadi berpikir stabil, perasaannya stabil, emosionalnya stabil insya Allah. Yaitu nomor 1 sama 2. Nah memang betul di dalam prinsip akidah Islam itu al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Ya, kecerdasan spiritual kita yaitu iman kita itu bisa bertambah bisa berkurang. Maka bertambah ada faktornya, berkurang ada faktornya. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan itu adalah menyeimbangkan faktor mana yang kita jalankan. Di antara faktor untuk bertambahnya iman, satu, kita merenungkan ayat-ayat kauniyah, alam semesta dan syariah yang ada di dalam Al-Quran. Dua, mempertajam ketaatan. Jadi kita jalankan berbagai macam ketaatan. Nah, yang ketiga kita renungkan asma dan sifat Allah. Masya Allah, Mbak. Kalau kita merenungkan nama-nama Allah dan bersama konsekuensinya. Contoh, Ar-Rahman, konsekuensinya itu satu surat. Ar-Rahman,
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu satu surat, Masya Allah. Iman kita akan lebih kuat. Itu. Nah, jadi itu yang harus kita miliki. Cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Afan. Ada lagi yang lainnya silakan. Baik, berikutnya dari Kak Ken dari Tangerang, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tahu aja pendapat dari Ustadz sendiri perihal bagaimana, kenapa ya gitu, kok di negara yang mayoritas Muslim seperti kita, kesadaran lingkungan ini seperti sangat sulit untuk dibangkitkan gitu ya di antara masyarakat kita. Saya sendiri mengelola bank sampah di lingkungan dan juga mengelola komposter sekolah di sekolah anak saya. Dan saya menyadari bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak seperti terputus gitu ya hubungan dia dengan alam. Jadi dia tidak merasa memiliki keterkaitan. Emangnya kalau misalnya apalagi tadi Ustadz bicara tentang pohon endemik ya. Apa kaitannya kalau pohon itu punah gitu, terus apa hubungannya sama hidup saya gitu kan? Terus juga kalau misalnya udara dirasa gerah atau tidak sejuk lagi, mereka malah memasang AC. Kalau air keruh, mereka protes ke PDAM gitu. Kalau sampah tidak diangkut, mereka protes ke tukang sampahnya. Jadi mereka gagal memahami akar masalah yang sebenarnya gitu. Yang tadi Ustadz bilang seperti dari diri sendiri gitu. Saya hanya ingin mendapatkan perspektif dari Ustadz untuk saya kemudian bisa mengedukasi orang-orang agar nyampe gitu loh. Kayaknya kalau ngomongin krisis iklim tuh jauh banget gitu loh Ustadz. Itu saja Ustadz, terima kasih banyak. Iya, terus terang Mbak ya. Jadi setelah saya itu terjadi El Nino kemarin, subhanallah, sampai saya itu berusaha kemana-mana itu kalau hujan nggak pakai payung. Karena betapa nikmatnya itu hujan. Dan Allah sendiri mengatakan, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, yang pada pertemuan lalu kita bahas tentang hujan dan Masya Allah ya. Jadi cukup keliru kalau kita juga ada hujan pakai payung, Masya Allah itu. Eman gitu loh. Air yang banyak nutrisinya untuk kulit kita, untuk badan kita, itu kita tolak, itu satu ya. Memang betul ya, tidak sedikit orang-orang yang menghafal Al-Quran, juga perhatian kepada lingkungan itu kecil. Ya, saya sendiri di sini pun, di pondok ini ya, sedang juga di dalam, jadi setelah pertemuan dengan Pak Dino Pati Jalal kemarin itu juga kita langsung mengadakan gebrakan di sini Mbak ya. Kita adakan media pembelajaran ya. Kemarin juga saya diundang untuk ngasih kuliah Kultum di peresmian media pembelajaran Eko seni yang digagas oleh Pak Dr. Taufik gitu ya, yang ada di daerah Pondok Kopi itu, yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup kemarin. Itu juga makin menambah kita itu interest, makin menambah kita itu punya sense of crisis ya, sense of belonging ya kepada lingkungan ini ya. Siapa lagi, nggak mungkin kita mengandalkan hewan-hewan itu untuk sekarang ini menjaga lingkungan. Dia hanya sekedar menambah ya, cacing-cacing itu menambah nutrisi tanah ya kan, gitu aja. Kotoran-kotoran hewan menambah suburnya tanaman. Tetapi yang diperintahkan untuk wasakhkhara lakumul ya, yang mengatur, yang sekarang ini mengelola, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti kita akan bahas di Kultum, ana diundang oleh Pak Dino juga di masjid tentang masalah menjadi khalifatullah di muka bumi untuk mengelola, sadar terhadap iklim ini. Itu. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, intinya
Kelemahannya di mana, Mbak? Kelemahannya mereka tidak berusaha untuk memaknai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat sains itu pada makna, tidak diangkat pada tataran realita hidup. Tidak dia terjemahkan di dalam alam realita itu. Jadi mereka hanya menangkap ayat-ayat mahdhah, ayat-ayat tentang ubudiyah. Ya, kadang-kadang dia sambil menghafal Al-Quran buang tisu sembarangan tempat tuh dia. Jadi tidak menghayati apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Inilah kesadaran untuk membangkitkan lagi tafsir sains yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Yang sangat minim sekali kita menemukan tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama membahas masalah ini. Makanya pertanyaan, apakah ada ayat-ayat tentang lingkungan, tentang menjaga iklim perubahan dan yang lainnya? Sedikit. Makanya insya Allah mulai tahun ini kita masukkan ke dalam kurikulum, ya, pembelajaran di mana anak harus kita sadarkan. Untuk nanti ada anak-anak TK, SD kita ajak untuk ke lapangan, pertama melihat klinik tanaman yang sedang kita rawat, kemudian di situ ada aviari cukup lumayan besar, ya, kita bikin indah dengan berbagai macam tanaman yang disukai burung Nusantara. Nah, nanti ada media, ya, TV untuk disetel berbagai macam hal-hal yang kaitannya bisa membangkitkan anak. Nih loh, sekarang terjadi pencairan es di kutub. Ini sekarang akibat dampak perubahan iklim dan yang lainnya. Nanti anak kita sadarkan seperti itu. Nanti spot yang kedua, anak-anak kita ajak untuk melihat mesin kompos, yaitu pembakaran sampah yang zero emisi dan tidak menggunakan bahan bakar. Masya Allah. Tuh. Nah, yang terakhir nanti kita akan ajak kepada nutrisi alam, yaitu kolam ikan. Nah, di sana nanti akan ada fun cooking kalau anak TK. Nah, di situ insya Allah seperti itu. Memang perlu pendidikan dan perlu adanya kesadaran. Dan maaf ya, memang kalau kita belajar sejarah, latar belakang, orang Indonesia ini kan hidup di dalam keterjajahan cukup lama, Mbak. Minimal ketidakstabilan, ya, transisi. Kemudian mental-mental yang terbangun di atas mental tidak mencoba untuk melakukan experience, tidak melakukan penelitian, ya, cukup ngikutin apa yang telah diwariskan oleh pendahulunya. Ini akhirnya juga termasuk mental kesadaran ekosistem lingkungan. Mental perubahan lingkungan ini dari sana munculnya itu, Mbak. Ya, insya Allah mudah-mudahan aktivis yang ada ini bisa masuk kerjasama dengan sekolah-sekolah, karena sekolah adalah kalau kita katakan laboratorium sosial paling lengkap. Sosial adalah markas untuk berkumpulnya manusia dan investasi. Dan juga bagaimana mencari peluang kerja masa depan. Jadi dari pendidikan itu kita akan bisa menyebarkan kebaikan kanan kiri kita. Seperti itu, Mbak. Dan memang kita nggak ingkari ya. Kadang saya nggak enak sendiri. Saya ke Jerman juga gitu, rapi, tertib. Saya ke China juga rapi, tertib. Ke Australia juga rapi, tertib. Bahkan ketika Korea Selatan itu semua fasos itu ditanami tanaman yang berbuah. Meskipun sekarang apel, lengkeng, duku atau apapun buah-buahan itu, subhanallah sampai nyangkut bawah tanah itu nggak ada yang berani ngambil. Karena sudah dimaklumkan dalam konstitusi mereka, seluruh buah-buahan yang ada di fasos itu adalah milik orang-orang disabilitas. Itu. Jadi malu kalau orang waras ngambil itu.
Itu dihukum oleh lingkungannya, dihukum oleh urufnya, kamu ini sama aja orang cacat. Itu. Nah, ini yang perlu kesadaran kuat ya. Merusak kadang kebersihan toilet yang ada di masjid-masjid itu memprihatinkan, Mbak, memang. Makanya kita itu membuat kegiatan di pesantren itu anak-anak kita terjunkan kalau liburan juga. Tolong dibekali satu ember dengan sikatnya, dengan alat kebersihannya untuk membersihkan toilet setiap hari Jumat. Masjid mana aja kena 1-2. Oh, jam 9 datang, pengurus datang, jam dadang, Masya Allah. Toilet tempat wudhu hari ini wangi banget, bersih banget, mau Jumat coba. Jangan cuma yang diperhatikan tempat imam. Tuh, ada kegiatan bersama yang lebih nyata, menyadarkan manusia, nggak usah jauh, kita mulai dari yang sederhana. Masjid dengan toiletnya. Itu. Insya Allah dari situ sebetulnya kalau kita lihat ke Malaysia juga, ya lumayan agak sedikit rapi bersih. Di sini ini mental warisan, ya, legacy mental. Jadi yang membuat kita itu tidak beranjak untuk berubah, mencintai tanaman, mencintai lingkungan, sadar terhadap kebersihan, tidak membuang sampah pada sembarangan tempat dan yang lainnya, termasuk meludah. Contoh aja, ketika saya ke Jerman di Hamburg itu di makan siang dikasih minum air sumur dan yang punya rumah yang saya tinggalin itu terus terang, ini air sumur belakang rumah Ustaz, nggak dimasak, nggak diapa-apain, coba rasain, Masya Allah. Karena tidak ada satupun orang yang kencing di sembarangan tempat. Tuh, nggak ada pencemaran. Sehingga air-air yang ada di bawah tanah itu tidak perlu dikhawatirkan. Di sini Masya Allah ya, kencing sembarang tempat, makanya cukup aneh kan. Negeri yang gemah ripah Cinawe, banyak hujan, tropis, tapi untuk urusan air mineral paling laris di dunia. Tuh, konsumsi terbanyak air mineral adalah di Indonesia. Gitu. Merek-merek Masya Allah. Gitu. Banyak sekali. Kalau di Saudi wajar, Timur Tengah wajar karena daerah padang pasir. Itu oasis paling ada beberapa tempat aja. Tapi begitu ya. Baik Ustadz, semoga ini waktunya masih cukup, ada beberapa lagi di kolom chat. Ya. Apa ya Ustadz? Ya, satu lagi. Oh, satu lagi ya. Ini mohon maaf tadi yang belum kita bacakan, berarti saya ambil satu lagi. Ini dari Kak Aninda Dewayanti. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai hidup yang qanaah, kemudian bagaimana ilustrasinya dalam hidup kita berdampingan dengan alam? Terima kasih Ustadz. Sebetulnya qanaah itu suasana hati, bukan di dalam materi, fakta kebendaan. Makanya sering saya katakan qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram, kan gitu. Orang muslim itu harus kaya, sukses, ya, ghani, cukup. Lihat aja mbak-mbak ya, cek aja kalau nanti kurang yakin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu semuanya kaya raya. Masya Allah. 10 sahabat, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Itu semua kaya raya. Masya Allah. Dan Semoga jadi seterusnya. pergi. Oke, mungkin yang lain. Ya, satu lagi, nggak apa. Baik, satu lagi ya Ustadz, ini. Nah, berkaitan dengan minimalisnya Ustadz.
bagaimana cara untuk mereminder orang tua agar lebih minimalis. Ini contoh kasusnya, ada tetangga yang menyimpan baju anaknya dari usia 0 sampai 22 tahun. Bagaimana juga agar mereka bisa merelakan kebenarannya tersebut, Ustaz. Kamu mau kemana, Mak? Coba diulangi, Mas. Coba diulangi. Tadi Ana nggak dengar. Diulangi lagi. Baik. Ini bagaimana cara untuk mereminder orang tua agar lebih minimalis. Contoh kasusnya, di sini ada tetangga yang katanya menyimpan baju anaknya dari usia 0 sampai 22 tahun. Nah, kemudian bagaimana juga cara mengedukasi mereka agar mereka bisa merelakan kebenarannya. Gitu. Taib, yang pertama, sadarkan bahwa banyak orang telanjang yang butuh pakaian. Dan Masya Allah, di antara orang yang mendapatkan keutamaan besar adalah orang-orang yang memberikan pakaian orang yang telanjang. Ya, memberikan sedekah berupa pakaian bekas itu. Makanya saya juga menampung ya barang bekas berkualitas dari berbagai macam bentuk level barangnya untuk kita gunakan operasional dakwah, operasional subsidi pendidikan yang 100% beasiswa, dan untuk mengirim dai-dai ke pedalaman. Jadi kita itu punya beberapa dai yang kita katakan dai peradaban, yaitu ustadz-ustadz ini kita dorong untuk merubah, untuk sekarang menanamkan peradaban yang mulia di tengah-tengah masyarakat pedalaman, ya. Dari Papua, terus kemudian ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, daerah-daerah pedalaman. Ini kita biaya dari uang. Tuh coba bayangkan, kasihkan mereka, lebih manfaat. Dan numpuk, Masya Allah, kadang-kadang maaf ya, barang itu, pakaian kalau ditumpuk itu bau apek. Coba, kamar kita aja terganggu udah, nggak segar lagi, udah kan gitu. Jadi kesadaran rumah itu kosong dari barang bekas itu harus kita tanamkan. Jadi belilah yang digunakan, simpanlah yang dimanfaatkan, itu aja. Beli yang digunakan, simpan yang dimanfaatkan, itu prinsip. Karena banyak kita sering menyimpan barang yang itu nggak manfaat, yang kita nggak gunakan. Ada orang yang Masya Allah dari awal nikah sampai punya anak 3-4, itu wajan yang dibeli, alat-alat dapur yang dibeli sampai hari ini tengkurap di dapurnya, nggak pernah dipakai. Untuk apa, Masya Allah? Hiasan, memenuhi kitchen set kita. Udah, pilih-pilih. Makanya ada aktivitas pilih-pilih itu setiap hari libur. Ya kertas kita, ya barang-barang kita. Ini ada yang sudah nggak perlu buang, ada yang layak jadi barang bekas untuk dijual di kiloan, kalau dimanfaatkan manfaat gitu. Apalagi ada liburan pendek Jumat, Sabtu, Ahad itu suami istri dimanfaatkan waktu untuk milah-milih barang itu. Jadi memilah-milih barang ini aktivitas rutin yang harus kita lakukan. Serutin kita membuang sampah itu. Kalau enggak, rumah kita tiba-tiba jadi gudang sementara. Semua apa aja barang-barang di kita nggak manfaat, nggak digunakan, ada di kamar tamu, ada di kamar tidur, ada di pojokan ini, ada di dapur. Akhirnya kita menyusahkan diri kita, ya gitu ya. Nah, tidak ada cara yang paling tepat kecuali pendekatan. Kita adakan pendekatan bahwa orang yang sebetulnya gaya ingin hidup dilihat orang, sebetulnya orang itu nggak ngelihat. Jadi berarti kita itu dibohongi oleh keadaan, dibohongi oleh penampilan. Seakan orang ini mengelulukan, padahal ya sepintas saja lewat di sosmed, yang lihat video, ngeliat itu aja, nggak ada lebih daripada itu, nggak ada kekaguman. Wah, sampai begini begitu, nggak ada. Ya, jadi itu kita. Nah, yang terakhir, semua nikmat yang kita miliki, kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
nanti akan ditanya oleh Allah nikmat itu semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Mas ya, karena saya nanti ada lagi, jadi harus save power ini ya. Nanti ada lagi kajian buka puasa. Insya Allah kita cukupi sekian saja dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.